Pemkab Pesawaran gelar seminar pendidikan tentang peran media dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka diikuti 457 peserta pada Selasa 31 Oktober 2023. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar seminar pendidikan tentang peran media dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka di Gedung Adora Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Hadir dalam acara tersebut Bupati Pesawaran Dendi Ramadona, Bunda Literasi Nanda Indira Dendi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek RI Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung Kadis Kominfotiksan Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa, para pejabat struktural di lingkungan Kabupaten Pesawaran dan para korwilcam se-Kabupaten Pesawaran. Serta turut hadir tokoh pers yang merupakan CEO Saburai TV Digital Taswin Hasbullah yang memaparkan tentang peran media bagi keberhasilan pendidikan di Provinsi Lampung. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona berharap melalui seminar pendidikan menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk terus berinovasi dan merancang arah perjalanan pendidikan ke depan. Dendi juga berharap melalui seminar pendidikan tersebut dapat merefleksikan praktik guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar dalam memajukan pendidikan di Bumi Andang Jejama. Orang nomor 1 di Kabupaten Pesawaran itu mengatakan seminar pendidikan pada hari ini merupakan salah satu dari rangkaian upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menyukseskan kurikulum Merdeka. Jadilah role model yang bekerja dengan hati agar lahir generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia berkebinekaan global. Bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis juga kreatif. Kita titipkan masa depan Kabupaten Pesawaran dan Indonesia di pundak generasi muda Andang Jejama yang berprofil pelajar Pancasila. Pada kesempatan yang sama, Bunda Literasi yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran, Nanda Indira Dendi, menyampaikan berbagai upaya dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Pesawaran sudah dilakukan. Upaya tersebut antara lain melantik Bunda Literasi di 11 kecamatan yang merupakan istri dari para camat, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya minat baca pada masyarakat khususnya di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Sementara itu, tokoh pers di Provinsi Lampung Taswin Hasbullah mengatakan bahwa tidak bisa terelakkan saat ini semua serba internet, artinya semua akan beralih ke digital. Media saat ini sudah banyak beralih ke digital termasuk dalam dunia pendidikan di Indonesia, jadi dunia digital adalah masa depan. Dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Suryanto, Palapa TV mengabarkan. Kumpul seperti ini yang saya diundang bertemu dengan seluruh kepala sekolah dari akan membuka, katanya Pak Dul, jadi suruh membuka. Nah, saya sudah cukup kepala dinas saja. Kalau urusan membuka ini kepala dinas lebih ahli. Maka saya diminta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Habibun. Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek. Dan dalam hal ini beliau diwakili oleh Insinyur Muhammad Abdul PhD. Terima kasih Pak Bu sudah hadir di sini. Sekiranya Bu Profesor Nunuk ini aslinya orang Lampung nih, asalnya dari Pringsewu ya. Tapi karena beliau memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, hari ini diwakili oleh Pak Abdul, sama saja. Yang penting materinya lah. Yang penting kita di sini mendapatkan ilmu dan meningkatkan kompetensi kita semua. Dan mungkin nanti ada diskusi-diskusi yang menjurus kepada peningkatan kompetensi Dewan Guru dan para kepala sekolah yang ada di Kabupaten Pesawaran. Dan juga kepala guru penggerak Provinsi Lampung, ya, Ibu Dr. Anda Sujianti Supriyadi SI. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Dan juga ada guru saya, orang tua saya, Ayah Abdul Hamid, selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pesawaran beserta jajaran, Ketua PGRI dan Ketua BPNS, Semardi, dan yang tadi sudah saya kenalkan Pak Haji Taswin Hasbullah,
CEO, Saudara TV, para pejabat ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran, para korwil Kabupaten Pesawaran, saya banyak sekali sebenarnya yang harus saya sebutkan, tapi mungkin tidak semua ya. Awas korwil satu. Ini ada 11 kecamatan Pak. Ada 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, ada yang di kepulauan, ada juga yang di pegunungan. Jadi lengkap Pesawaran. Ada sekolah yang di pulau, ada juga sekolah yang di ujung gunung. Ada juga yang di kawasan sekolah sampai Lampas. Maka kami berterima kasih hari ini. Dan tentunya, oh iya, kalau nggak saya sebutin, kasih Kabupaten Pesawaran, berkenal sama sosialnya ya, anda ini kalau hari sebutin tadi besok pagi ada materi-materi yang mungkin lebih melebar daripada karena kita cukup tahu permasalahan yang pendidikan Kabupaten Pesawaran khususnya itu tidak hanya sebatas bagaimana sinergitas antara semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada terutama media. Secara umum tentunya media sangat berperan, kita cukup tahu sangat-sangat berperan. Media itu jangan dikategorikan hanya pemberitaan saja, publikasi saja, tapi media ada nilai edukasi yang bisa diakses informasinya oleh semua kalangan, bukan hanya untuk peran kita kepada anak didik saja, tapi kepada dunia luar dan juga hal yang banyak. Bagaimana bisa kita mengekspos? Karena banyak sekali hal-hal hari ini yang tidak terekspos keluar, yang ada hanya fokus pemberitaan. Apakah itu pemberitaan positif, apakah itu pemberitaan negatif? Hanya itu yang dicari. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya sangat kemudian diangkat utamanya adalah peran media berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Biasanya kalau guru kepala sekolah kalau sudah ada media, mulai persepsinya berbeda-beda. Ada yang persepsinya negatif, ada yang persepsinya positif. Tergantung dari kita menyikapinya. Bagaimana media dan juga peran kita sebagai tenaga pendidik anak-anak bangsa kita ini bisa sejalan sendiri. Kalau ada kontrol besar, tentunya itu harus didiskusikan. Karena media juga punya peran kontrol sosial di sini. Bukan hanya dinas, bukan hanya inspektor, tapi tadi untuk mengkoreksi, mengevaluasi sama-sama bagaimana meningkatkan itu tadi kualitas pendidikan di Kabupaten Pesawaran. Maka dengan adanya diskusi atau seminar ini kita perkuat bagaimana sih. Karena saya yakin terbentuknya suatu media, terbentuknya apakah itu media sosial, apakah itu media elektronik dan lain-lain, ada tujuan yang baik semuanya. Ingin punya peran semua masing-masing di dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tinggal bagaimana para sekolah menyikapinya. Bagaimana Pak Nabi dengan menyikapi media-media yang hanya mungkin mencari-cari salah? Ya manusia tidak mungkin salah. Di dalam suatu kebijakan itu pasti ada hal-hal yang mungkin tidak bisa memenuhi semua aspirasi semua pihak. Nah, tentunya itulah adanya diskusi. Karena kepala sekolah kalau dicari oleh orang-orang media yang kabur pada lampu. Saya tidak gimana sistem pendidikan militeristik. Ini yang dilema, sehingga kadang-kadang siswa itu memang di rumahnya ada problem masalah. Ketika dia ke sekolah, dia ditegur, dia langsung bereaksi. Karena itu ada pelajaran tentang psikologi siswa. Sebelum kita menjawab bagaimana sebenarnya media harus meredam hal-hal seperti ini sehingga tidak doa, tidak besar. Kita juga paham, tapi dulu
yang mengerti apalagi di tengah pandemi kemarin, mereka nggak bisa keluar dalam rumah terus menggunakan internet. Nah, internet dipakai sampai jam 2 jam 3 subuh. Ketika dia 1 tahun 2 tahun kemudian masuk sekolah, itu udah berubah. Dia merasa kawannya itu janggal sekali. Nah, saya nggak tahu apakah kalau yang ini dipindahkan, sistem pendidikan kita sekarang ini dikombin gaya militer, gaya Eropa, atau gaya skala. Nah, di mana kita posisinya? Karena saya bukan pendidik, tapi harapan saya mendukung bahwa masalah-masalah itu harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau pandangan saya, kalau ke kepolisian, mungkin itu sudah sifatnya jalan atau solusi yang terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tapi itulah. Tapi saya alat sekolah suka membaca buku, belum biasa mengelola informasi, belum memanfaatkan hasil bacaannya untuk meningkatkan kualitas hidup di sini, diri, sosial, masyarakat, dan bangsa. Budaya kita sekarang ya. Kalau di Jepang itu, ini udah ada surveinya ya Bapak Ibu ya. Mereka gemar untuk membaca. Ini bukan di perpustakaan. Kalau saya bilang ini di tempat ini ya, transportasi umum ya. Tapi emang tidak dipungkiri transportasi umum kita juga, maaf, mungkin kadang kurang nyaman untuk kita membaca. Ini perbedaannya. Tapi ya sudah, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, next. Nah, ini bagaimana dengan literasi di sekolah? Ini benar gak nih? Gerakan literasi sekolah atau GLS adalah sebuah gerakan literasi lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari gerakan literasi nasional untuk meningkatkan minat baca siswa. Ini udah belum mengampanyekan 15 menit sebelum belajar untuk udah apa belum? Belum. Literasi benar-benar ingin mengampanyekan bagaimana siswa-siswi ibu, anak-anak kita, karena mereka ini adalah penerus bangsa ke depannya. Saya yakin 10-15 tahun ke depan Ibu, ini bukan beban ya, tapi tanggung jawab Bapak Ibu semua mendidik anak-anak, bener gak? Gak pasti nanti ya jadi bupati, jadi presiden, ya jadi kepala dinas pendidikan. Kebanggaan gak sih buat Bapak Ibu semua? Iya, susah-susah gampang, tapi saya yakin mudah-mudahan dengan ikhlas, dengan tanggung jawab yang penuh, selesai itu tanggung jawab semua. Setuju gak Bapak Ibu? Tapi kalau belum apa-apa, aduh, benerin, maaf, kalau lihat dari kabupaten tuh anggarannya tuh tidak mumpuni Ibu untuk memperbaiki sekolah, semua sekolah di Kabupaten Pesawaran. Tapi bagaimana Bapak Ibu untuk apa tuh? Menjemput bola ya Bapak Ibu? Bener gak Bu? Untuk memperbaiki sekolah ibu masing-masing. Saya yakin baiknya kepala sekolah itu baiknya guru di sana, baiknya juga siswa-siswi di sana. Itu juga. Jadi kepala sekolahnya harus oke dong. Setuju ya? Ini kok jadi kayak gimana gitu. Boleh ya Bu, ini kita ngobrol ya Bu ya. Karena maksudnya nanti kan ada pertanyaan juga, mungkin ada masukan juga buat saya udah literasi. Oke, baik. Untuk acara kegiatan pada hari ini akan kita break sementara. Kita akan melakukan sholat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kegiatan seminar pendidikan yang SD, SMP. Jadi ini bukan aplikasi, bukan apa ya Ibu, dinas terkait mungkin salah satu memberi reward atau penghargaan untuk teman-teman Ibu semua ini.
kami akan memberitahu ini Ibu, tapi untuk perhatian Bapak Bupati beserta jajarannya untuk ya. Ini dari siapa? Oh, ini amplopnya saya Ibu. Kelihatan nggak namanya? Kelihatan nggak? Nanda Indira ya? Ya, semoga bermanfaat. Juga Ibu semoga bermanfaat ya. Yang jangan dipotong rokok ya Pak. Doain. Kelima sekian. Ya salah satu insya Allah Bapak mudah-mudahan di seminar berikutnya, pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi mampu untuk tenaga guru semua. Ya. Doain juga isinya bertambah, kalau berkurang ya Bapak Ibu. Oh ya, ini 100 sama Bunda literasinya. Semoga silaturahmi tidak terputus. Ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ada lagi 1, 2. Seminar pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran bekerja sama dengan Kemenristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bekerjasama dengan rekan-rekan media dalam rangka penguatan kolaborasi dan juga implementasi media bersinergi dengan dunia pendidikan. Dan alhamdulillah dihadiri oleh Kementerian Pendidikan hari ini oleh Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik, Bu Profesor Nunu, dan juga diwakili oleh Pak Muhammad Abdul dari Kementerian Pendidikan. Dan insya Allah ada output yang baik dari kegiatan ini, yaitu bagaimana mensinergikan program pendidikan, terutama kurikulum Merdeka Belajar dengan dunia media hari ini yang memang sangat-sangat harus berjalan beriringan. Seperti itu. Targetnya, Pak Bu? Ya, targetnya tadi sinkronisasi dan juga adanya program-program yang memang bisa dijalankan oleh guru dan para kepala sekolah bersama media, dan goalsnya tujuannya adalah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang lebih berkarakter, berakhlak dan juga Digital itu sudah satu keniscayaan. Tidak bisa semua kegiatan sudah menggunakan dunia internet. Tanpa internet kita nggak bisa. Artinya bukan hanya media digital, tapi semua kehidupan, pendidikan, dan juga yang lain-lain sudah dunia digital semua. Jadi sebuah keniscayaan digital adalah masa depan kita. Menurut saya itu, Suryanto. Saya nggak bisa memberikan satu pandangan karena pendidikan di Pesawaran ini apakah menggunakan semua digital, apakah belum. Tapi harapan kita ke depan semua kegiatan tadi, pertama tentang pendidikan, tentang media, tentang kita ke luar negeri semua, transaksi juga udah digital semua. Satu hal yang menurut saya itu sudah masa lalu dan masa sekarang. Kalau persoalan yang dihadapin ada mengaku-ngaku orang media, tapi kan kita harus menjelaskan bahwa dengan cara-cara yang baik, menurut saya, dengan cara-cara bijak, sehingga akan menimbulkan masalah.